Halo sahabat karakter, Kak Resa akan membacakan cerita dari buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila dengan judul Petualangan Tukik yang ditulis oleh Kak Rizky Dwi. Selamat mendengarkan. Hiks, hiks, hiks. Terdengar suara Tukik si bayi penyu menangis di tengah laut yang begitu dalam dan luas. Ia baru saja dilepaskan dari tempat penangkaran penyu. Di mana ya teman-temanku berada? Tukik berenang ke sana kemari tanpa kenal lelah, meski sesekali ia menangis dalam kesendirian. Di tengah perjalanan, Tukik bertemu dengan sepasang kuda laut. Permisi Pak, Bu. Apakah kalian melihat teman-temanku? Tanya Tukik dengan sopan. Maaf, kami tidak melihatnya, jawab sepasang kuda laut. Mereka merasa kasihan kepada Tukik yang terlihat begitu lelah dan sedih. Mereka pun mempersilahkan Tukik untuk beristirahat di rumah mereka. Sepasang kuda laut itu melakukan beberapa pertunjukan untuk menghibur Tukik. Mereka mendorong tubuhnya ke depan dengan bantuan tenaga dari getaran sirip mungil di punggung yang mampu bergetar hingga 35 kali per detik. Bahkan, mereka juga menunjukkan kemampuannya untuk mengubah corak tubuh sesuai dengan lingkungan sekitar. Mereka tampak seperti tumbuhan laut. Biasanya, mereka melakukannya untuk menghindari dan mengelabui predator yang bermaksud memakan mereka. Wow, itu sangat menakjubkan Pak Kuda Laut. Puji Tukik. Tukik sangat senang dan merasa terhibur. Tiba-tiba ada kuda laut lain menghampiri dan saling memberi salam. Mereka mengubah warna tubuhnya sesaat atau mengeluarkan suara klik, klik yang dihasilkan oleh rahang mereka. Ini adalah cara kuda laut untuk saling sapa ketika mereka bertemu. Ternyata kuda laut adalah hewan yang sangat sopan. Pak Kuda Laut, kenapa perutmu tampak lebih besar dari Bu Kuda Laut? Tanya Tukik. Oh, perutku ya? Perutku ini isinya telur dan akan menjadi bayi kuda laut setelah menetas nanti, jawab Pak Kuda Laut. Dia bertugas mengerami telur-telur tersebut hingga akhirnya menetas dan keluar dari dalam perutnya. Telur-telur itu harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Saat ini, kuda laut sangat sulit untuk ditemui. Jumlah kuda laut semakin sedikit dan terancam punah. Perubahan lingkungan habitatnya, pencemaran lingkungan, dan penangkapan yang berlebihan untuk dijual yang menjadi penyebabnya. Kuda laut pun semakin sulit untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Tak terasa, malam pun tiba. Sepasang kuda laut mempersilahkan Tukik untuk menginap di rumah mereka. Perjalanan malam hari tentu membahayakan untuk penyu kecil. Hari ini, Tukik tak lagi bersedih dan merasa bahagia. Sinar matahari pagi telah menembus dalamnya lautan. Tukik bangun dari tidurnya. Ia ingin berpamitan dan berterima kasih kepada sepasang kuda laut yang baik hati. Tak hanya menghiburnya, tapi juga membiarkannya untuk tinggal semalam. Tukik kembali melanjutkan petualangan mencari teman-temannya. Hap,
Nyam, nyam, nyam. Ini sangat lezat. Tukik melahap ubur-ubur makanan favoritnya. Ubur-ubur keempat dilahapnya, tapi terasa berbeda. Ternyata Tukik hampir menelan plastik bening yang menyerupai ubur-ubur. Sampah plastik sangat banyak ditemui di lautan. Laut jadi tercemar. Banyak hewan laut yang mati, termasuk penyu. Penyu seringkali mengira bahwa plastik adalah ubur-ubur. Di tengah perjalanan, Tukik melihat sesuatu yang sangat besar berenang di atasnya. Mata Tukik tertuju padanya dan terkagum-kagum dibuatnya. Ia terlihat seperti burung elang yang terbang di lautan. Apakah ada burung yang dapat berenang di laut? Tukik bertanya-tanya dalam hati. Dan tanpa sadar terus mengikutinya. Hewan itu sadar ada yang mengikutinya dan berbalik ke arah Tukik. Hai, halo, penyu kecil. Iya Pak, halo. Apakah Bapak juga seekor ikan? Kenapa Bapak seperti memiliki sayap? Tanya Tukik penasaran. Hohoho, aku juga termasuk jenis ikan. Aku biasa dipanggil ikan pari manta. Rasa penasaran Tukik akhirnya terjawab. Tubuh pari manta sangat besar, mencapai 7 meter. Memiliki sirip dada berbentuk segitiga, sirip kepala berbentuk tanduk, dan mulut besar yang menghadap ke depan. Makanan utamanya plankton. Pari manta bisa melompat keluar dari air. Tubuhnya yang besar menarik perhatian saat sedang melakukan lompatan. Pari manta dan Tukik terus berbincang dengan asik. Tukik juga bercerita mengenai petualangannya mencari kawanan penyu. Pari manta menawarkan tumpangan pada Tukik agar dapat berenang lebih cepat. Kebetulan pari manta pernah melihat segerombolan penyu ketika berenang bebas di laut lepas. Pari manta juga bercerita bahwa dari hari ke hari penyu semakin jarang terlihat. Ia memperingatkan Tukik untuk terus berhati-hati dan harus pandai menjaga diri. Banyak manusia yang melakukan pemburuan penyu untuk mengambil karapas dan memakan daging serta telurnya. Selain itu, banyak hal yang membuat penyu semakin terancam punah, termasuk perubahan iklim, hilangnya habitat untuk tempat tinggal, dan pencemaran lingkungan. Setelah berenang begitu jauh bersama pari manta, Tukik menemukan kawanannya. Ia sangat bahagia karena kini tidak sendiri lagi. Banyak sekali pelajaran berharga dalam petualangannya kali ini. Tukik berharap manusia tidak lagi membuang sampah di laut, serta mau menjaga dan melindungi seluruh penghuni laut.